Ya, shalom Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bapak Ibu masih bersama-sama terus beribadah live streaming bersama kami GSKI Exousia di YouTube channel Exousia Community. Dan hari ini saya akan membahas tema khotbah kebenaran. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi apakah kita telah mengenakan kebenaran yang sesungguhnya yang berasal dari Kristus. Dan ini adalah serial khotbah dari serial khotbah menjadi serupa dengan Kristus. Pertemuan lalu saya sudah menyampaikan tentang jalan Kristus atau jalan sendiri. Dan saya sudah mengupas tentang akulah jalan dari Yohanes 14 ayat 6. Sekarang saya akan mengupas dari kata akulah kebenaran. Nah, mari kita buka bersama-sama di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Ya. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, tentu kalimat ini bukan kalimat biasa. Tentu pernyataan ini bukan pernyataan biasa yang keluar tanpa makna, yang keluar tanpa tujuan, yang keluar tanpa latar belakang, yang keluar tanpa kuasa, yang keluar tanpa dasar dari sebuah kebenaran yang harus diketahui oleh manusia. Karena kehadiran Yesus ke dunia sesungguhnya adalah memberikan jawaban atas pertanyaan, menyelesaikan persoalan ribuan tahun yang tak terselesaikan, dan dapat memastikan kepada manusia bahwa manusia yang telah hidup dalam dosa, manusia yang berada di bawah hukum dosa, manusia yang telah memiliki natur dosa, manusia yang akan memiliki hukuman kekal, mendapatkan pengharapan, mendapatkan jalan keluar. Dan pengharapan, jalan keluar, solusi atas persoalan dosa yang mengikat manusia secara kekal, itu hanya ada dalam diri Yesus Kristus. Jadi ini bukanlah kalimat atau pernyataan sekedar pernyataan biasa, pernyataan yang tidak memiliki solusi atas persoalan manusia. Ini bukan kalimat yang hanya terdiri dari doktrin agama. Ini bukan hanya sekedar tulisan yang memiliki makna hukum-hukum agama, tetapi ini adalah pernyataan yang keluar dari sumber kebenaran, pernyataan yang keluar dari pribadi yang benar, yang untuk itulah dia datang adalah untuk membebaskan saya dan saudara dari hukuman atas dosa. Ini dasar pemikiran kita dalam pembahasan dari tema kebenaran hari ini yang diambil dari kata akulah kebenaran Yohanes 14 ayat 6. Pertanyaannya adalah, setelah kita menjadi Kristen, boleh klik lagi Pak David. Setelah kita menjadi Kristen, kebenaran apa dan siapa yang kita kenakan dalam hidup kita sebenarnya? Mari kita jujur, masing-masing ya. Kebenaran apa dan siapa yang kita kenakan dalam hidup kita setelah kita menyatakan percaya kepada Yesus Kristus? Setelah kita menyatakan bahwa saya ingin mengiring Tuhan, saya ingin menjadi orang Kristen. Apalagi kita berkata saya ingin menjadi hamba Tuhan. Pertanyaannya adalah kebenaran seperti apa yang kita pahami, kebenaran apa yang kita kenakan dalam hidup, baik sebagai pribadi, baik sebagai orang tua, baik sebagai suami, baik sebagai istri, baik sebagai anak, baik sebagai jemaat, baik sebagai hamba Tuhan, baik sebagai gembala jemaat, baik sebagai pekerja di kantor, baik sebagai pemimpin perusahaan, baik sebagai guru, baik sebagai siswa, baik sebagai dosen, baik sebagai anggota masyarakat atau pejabat pemerintah. Kita harus pertanyakan hal ini. Kebenaran apa yang kita pakai? Kebenaran siapa yang kita pakai dalam menjalani kehidupan sebagai manusia, kehidupan sebagai orang percaya dalam segala segi kehidupan. Ini penting untuk kita pertanyakan sebelum kita akan melanjutkan perjalanan
kehidupan saya dan saudara sebelum kita terlanjur mengakhiri hidup. Bahaya sekali seseorang yang telah terlanjur mengakhiri hidup, mengakhiri nafas hidup, mengakhiri kegiatan atau kehidupannya, tapi ternyata dia tidak menyadari bahwa perjalanan hidupnya sesungguhnya di luar dari apa yang disebut kebenaran Kristus. Karena tidak ada seorang pun yang benar di mata Allah selain Kristus. Berarti tidak ada seorang pun yang benar di mata Allah selain mereka yang dibenarkan oleh Kristus Yesus. Pertanyaan kembali adalah, kebenaran apa dan siapa yang kita kenakan dalam hidup kita? Dan kebenaran seperti apa yang kita pahami setelah menjadi Kristen? Kebenaran seperti apa yang kita pahami setelah kita menjadi hamba Tuhan? Karena pemahaman atas kebenaran akan menjadi kemudi atas hidup saya dan saudara. Kebenaran hidup kita akan menuntun kita kepada jalan yang kita anggap benar. Kebenaran hidup kita akan menuntun kepada tujuan hidup yang kita anggap benar. Berarti sangat penting untuk kita perkarakan, sangat penting untuk kita pertanyakan, sesungguhnya kebenaran apa dan siapa yang kita kenakan dalam hidup. Sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan, mempengaruhi setiap perencanaan-perencanaan hidup, mempengaruhi setiap tindak tanduk hidup saya dan saudara, mempengaruhi setiap perbuatan-perbuatan kita, mempengaruhi nilai-nilai apa yang kita kenakan di dalam kehidupan. Ini penting sekali Bapak Ibu. Nah, mari kita lanjutkan pembahasan kita. Klik lagi Pak David. Minggu lalu kita sudah sampai pada pembahasan akulah jalan. Nanti minggu depan saya akan menyampaikan kupasan tentang akulah hidup. Ya, dan bagaimana implikasi kebenaran ini dalam hidup kita. Jadi kita harus sampai kepada bagaimana implikasi kebenaran ini dalam kehidupan segala segi kehidupan. Karena kebenaran dari Kristus itu bersifat universal. Dapat dipraktekkan di mana saja. Ya. Karena Allah itu, Yesus itu Allah untuk semua orang. Dialah Tuhan untuk semua orang. Nah, tapi khusus pembahasan kali ini kita akan bahas tentang kata kebenaran. Akulah kebenaran. Mari kita lanjut. Kita mulai dengan arti kebenaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Purwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan arti kebenaran adalah keadaan atau hal dan sebagainya yang benar, cocok dengan hal atau keadaan yang sesungguhnya. Misalnya, kebenaran berita ini masih saya ragukan. Kita harus berani membela kebenaran keadilan. Itu berhubungan dengan keadaan yang benar. Yang kedua, Purwadarminta memberikan arti sesuatu yang benar. Sungguh-sungguh ada, betul-betul hal demikian halnya. Dan sebagainya. Misalnya kebenaran-kebenaran yang diajarkan di agama-agama. Yang ketiga, Purwadarminta memberikan arti dari sebuah kebenaran. Kebenaran adalah kejujuran, kelurusan hati. Berarti merujuk kepada pribadi yang menunjukkan perbuatan benar. Misalnya, tidak ada seorang pun sanksi akan kebaikan dan kebenaran hatimu. Itu menurut Purwadarminta. Mari kita maju terus. Pengertian kebenaran dalam konteks Yohanes 14 ayat 6. Klik lagi Pak. Yesus mengatakan dengan tegas, jelas dan tajam bahwa dialah kebenaran. Ini jelas, tegas dan tajam. Yesus tanpa ragu-ragu. Bahkan mungkin di mata orang Israel, di mata orang Yahudi, orang Yahudi bisa berkata bahwa terlalu percaya diri ini orang. Kami tahu kan dia dari mana. Kami tahu orang tuanya. Orang tuanya kan Yusuf itu dari Nazaret. Hanya seorang tukang kayu, tukang bangunan. Saudara-saudaranya tinggal bersama kami. Kok tiba-tiba kamu menyatakan kamu ini jalan kebenaran hidup? Wah, orang pasti akan berbicara seperti itu. Kenapa? Mereka tahu dari mana Yesus. Tapi mereka tidak mengerti siapa Yesus sebenarnya. Mereka hanya tahu dari mana Yesus berasal, kampungnya. Siapa orang tuanya. Tapi mereka tidak mengerti siapa Yesus sesungguhnya. Dan ini yang dikupas oleh Rasul Yohanes. Ini kupasan luar biasa Bapak Ibu. Kalau kita membaca surat-surat Injil, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas itu memiliki perbedaan ulasan tentang Yesus. Bukan beda sama, tapi
dari gaya bahasa, dipengaruhi oleh temperamen, dipengaruhi oleh latar belakang, pendidikan dan segala macam. Dan itulah mereka menulis sesuai dengan apa yang mereka pahami, dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan temperamen. Nah, Markus, Matius, Lukas berbeda dengan Yohanes. Kalau Matius, Markus, Lukas lebih menekankan, menceritakan tentang Yesus melalui dua hal. Apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus. Itu tiga Injil ini. Matius, Markus, Lukas menceritakan Yesus, apa yang dikatakan Yesus dan apa yang dikerjakan Yesus. Tetapi untuk Yohanes lebih menekankan kepada siapakah Yesus sesungguhnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sangat dalam. Yohanes mengupas tentang jati diri Yesus. Yohanes mengupas tentang eksistensi Yesus. Lebih daripada sekedar menuliskan kisah tentang Yesus. Dahsyat sekali Yohanes. Dan Yohanes menuliskan ini dari dua pandangan, dipengaruhi oleh dua pandangan Yunani dan sebagai orang Yahudi. Dan ini sangat komplit sekali Bapak Ibu, sangat komplit. Luar biasa. Sehingga pemaparan yang disampaikan Rasul Yohanes itu luar biasa detail dia menyampaikan tentang Yesus. Dan dalam Injil Yohanes, Yohanes menuliskan tentang 7 perkataan Yesus Bapak Ibu. 7 perkataan Yesus. Akulah roti hidup, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah jalan kebenaran hidup. Wah itu luar biasa. Luar biasa Bapak Ibu. Nah tapi kali ini kita akan bahas tentang akulah kebenaran. Mari kita lanjut. Akulah kebenaran dalam bahasa Yunani menggunakan kata ego eimi he aletheia. Sedangkan dalam bahasa Ibrani menggunakan kata anoki ha-emet. Anoki ha-emet. Ya, mari kita lanjut. Pengertian kebenaran dalam Yohanes 14:6. Kata aletheia adalah berarti kebenaran secara budi. Atau merupakan bahasa hukum yang bermakna duduk perkara yang nyata. Yang masih harus dibuktikan dengan kenyataan. Dan pernyataan-pernyataan yang dipakai oleh para pihak dalam sebuah pengadilan. Ya. Jadi kalau istilah hukum itu duduk perkara. Ya. Nah yang berikutnya, dalam ilmu tentang sejarah, kalau dari sisi hukum, sekarang sejarah. Kata aletheia bermakna duduk perkara yang nyata yang dikontraskan dengan dongeng. Ya. Dalam ilmu filsafat, kata aletheia bermakna hal yang sungguh-sungguh nyata dalam arti yang mutlak. Ya. Dalam arti yang mutlak. Klik lagi Pak David. Kata kebenaran dalam bahasa Ibrani emet dan Yunani aletheia itu memiliki arti kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta dan juga memiliki arti apa yang sesuai dengan kenyataan. Berikutnya, kata emet dan aletheia bisa juga memiliki konotasi yang pertama, hal yang otentik, bisa diandalkan, atau semata-mata benar. Kebenaran tentang Allah adalah, ini dari sumber konteks Yohanes 14:6. Dari kata aletheia itu dan emet. Allah itu benar kepada firman-Nya dan di dalam tindakannya dan sikapnya. Allah adalah yang benar dan setia. Ini dari etimologinya. Allah adalah sumber kebenaran. Ini saya mengulas, menyimpulkan dari setiap kata-kata tadi dan saya memberikan kesimpulan dari pemikiran saya, penafsiran saya tentang konteks dari Yohanes 14:6. Allah adalah sumber kebenaran. Allah adalah pribadi kebenaran. Allah adalah awal dan akhir dari kebenaran. Ya. Allah adalah penilai, penentu, hakim, dan pemegang kedaulatan kebenaran. Allah adalah standar kebenaran. Allah adalah kebenaran maha sempurna. Dan dengar baik-baik, Yesus adalah kebenaran yang telah turun menjadi manusia. Yohanes 1:1. Amin. Nah, kita lanjut lagi pembahasannya. Banyak orang, bahkan mungkin nabi-nabi telah menceritakan tentang kebenaran. Tetapi tidak ada orang yang pernah mengatakan seperti yang Tuhan Yesus katakan. Akulah kebenaran. Tanpa ragu, tanpa bimbang. Yesus langsung berkata,
Akulah kebenaran. Kalau Anda baca dalam Yohanes 14, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan perikop rumah Bapa. Betul ya? Rumah Bapa. Dan ini bukan pernyataan yang berhubungan dengan kebenaran-kebenaran untuk kebutuhan-kebutuhan yang hanya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan moral, kepentingan-kepentingan tradisi manusia, kepentingan-kepentingan persoalan-persoalan manusia, hanya untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di dunia. Tidak. Tapi Yesus sedang berbicara bahwa dialah kebenaran kekal itu yang hadir di depanmu, yang turun menjadi manusia, bukan sekedar meninggalkan konten-konten kebenaran, bukan sekedar menyampaikan moto-moto kebenaran, bukan sekedar menyampaikan slogan-slogan kebenaran, tetapi dia sedang berkata bahwa akulah pribadi yang benar itu yang telah turun dari surga dengan satu tujuan untuk bisa membebaskan kamu dari hukuman atas dosa, untuk bisa menebus semua dosa manusia, untuk bisa memperdamaikan manusia dengan Allah, untuk bisa membebaskan setiap orang dari kutuk dosa. Itu maksudnya Bapak Ibu. Konteksnya ke situ. Maka Yohanes 8 mempertegas, jika kamu mengetahui kebenaran, maka kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Pertanyaannya adalah kebenaran yang seperti apa yang bisa memerdekakan seseorang dari hukuman atas dosa? Kalau kebenaran yang berdasarkan dari sisi epistemologi, pengetahuan-pengetahuan manusia akan mampu membebaskan manusia dari kebodohan, betul? Kalau kebenaran yang berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa memiliki penghasilan, bisa bekerja, berarti ada pengetahuan dan keterampilan untuk bekerja sehingga bisa menghasilkan uang. Itu namanya kebenaran yang dapat membuat seseorang terluput dari kemiskinan. Tapi dengar baik-baik, yang Yesus sampaikan bukan sekedar kebenaran berbasis pengetahuan dan keterampilan, berbasis solusi-solusi atas norma-norma dan hukum-hukum kemanusiaan. Tetapi dengar baik-baik, Yesus sedang menyampaikan bahwa akulah kebenaran itu yang hadir, yang akan membebaskan kamu dari hukuman atas dosa. Dan ini yang disebut dengan gospel. Injil adalah kabar baik yang dapat bebaskan manusia dari hukuman atas dosa. Ini luar biasa Bapak Ibu. Tetapi tidak semua orang memiliki kesadaran seperti ini. Mungkin banyak orang yang tahu, tetapi tidak memiliki kesadaran sampai ke level bahwa ternyata yang Yesus katakan akulah kebenaran bukan sekedar kebenaran level-level pengetahuan manusia. Bukan sekedar kebenaran yang berhubungan dengan kebenaran bukti-bukti secara ilmiah, bukan. Tetapi dia sedang mengatakan bahwa akulah kebenaran yang dinantikan manusia ribuan tahun, yang hadir dengan satu tujuan untuk bebaskan manusia dari hukuman atas dosa, untuk membenarkan setiap orang dan untuk memperdamaikan setiap orang dengan Allah sang kebenaran itu. Ini kabar namanya, ini baru namanya Injil, ini baru namanya kabar sukacita. Bukan Injil seperti yang dikabarkan orang, Injil untuk mengubah perut-perut kita dari perut kosong menjadi perut terisi. Bukan Injil bukan seperti ini. Oh, dari orang miskin menjadi orang kaya punya banyak uang. Oh, mohon maaf, itu nggak selevel. Bahkan tanpa Yesus orang-orang bisa kerja dan cari uang, bisa kaya. Dan Yesus hadir bukan untuk sekedar menjawab kebutuhan-kebutuhan yang bisa dikerjakan oleh manusia. Tapi Yesus hadir untuk menjawab persoalan, menjawab kebutuhan yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Yang persoalan manusia ini tidak dapat diselesaikan oleh manusia. Persoalan apa itu? Persoalan dosa manusia. Amin. Itu konteksnya Bapak Ibu. Jadi bukan konteksnya Injil itu, akulah jalan kebenaran hidup itu, dihubungkan dengan hidup berkelimpahan. Waduh. Bukan konteks itu. Konteksnya lebih dari itu. Konteks kebenaran bicara tentang solusi kekal. Agar kita yang kondisi pada waktu itu sebelum kenal Yesus
Kita adalah seorang manusia berdosa, menjadi budak dosa. Tetapi ketika Yesus hadir sebagai pribadi yang benar, dan kita percaya kepada Yesus sebagai pribadi yang benar, pribadi yang memiliki jalan yang akan membawa kita kepada Bapa, pribadi yang adalah kehidupan sesungguhnya, maka kita akan mengalami kemerdekaan dari dosa. Itulah perbedaan kebenaran yang ada dalam diri Yesus dengan kebenaran-kebenaran yang ada dalam dunia ini. Amin. Jelas Bapak Ibu? Harus jelas, harus clear. Kalau tidak kita akan menganggap remeh tentang kebenaran ini. Dan nilai kebenaran Kristus nilainya kekal. Nggak bisa ditukar, makanya Amsal 23. Amsal 23 berkata, belilah kebenaran. Belilah kebenaran. Matius pasal 6 bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti tidak bisa pasif. Mencari, berjuang. Kenapa? Kebenaran Kristus lebih mahal dari jagat raya ini. Amin. Ini yang harus digelorakan, diajarkan, ditanamkan kepada anak-anak. Dan saudara tahu kenapa generasi hari ini mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan Yesus, mulai nggak bangga dengan kekristenannya, mulai kehilangan identitas Kristennya, dia nggak bangga dengan identitas dia sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Kristus. Dia bilang agama Kristen adalah agama out of date. Saya mau sampaikan, salah. Agama Kristen, agama up to date. Amin. Kenapa mereka bisa mengatakan begitu? Karena ketiadaan kebenaran. Halo. Anda bayangkan satu generasi yang tidak memiliki kebenaran dari Kristus. Mereka sedang antri, jutaan generasi sedang berjalan meluncur ke neraka. Siapa yang bertanggung jawab? Pertama kali harus orang tua dan hamba Tuhan, sekolah-sekolah Kristen, gereja-gereja Tuhan harus bertanggung jawab. Harus terus mengabarkan ini. Yesus adalah kebenaran, itu bukan kebenaran murahan. Nilainya kekal. Karena hanya Kristus yang bisa menyelamatkan saya dan saudara. Hanya Kristus yang bisa membebaskan kita dari dosa. Hanya Kristus yang bisa menebus kita dari hukuman atas dosa. Itulah persoalan manusia ribuan tahun yang tidak dapat diselesaikan oleh para nabi, para rabi, dan berbagai macam guru-guru dan filsuf hebat. Tidak bisa. Kenapa semua manusia yang lahir dari kandungan perempuan semua berada di dalam natur dosa, kodrat dosa. Semua sudah berdosa kata Roma 3:23 dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Membutuhkan pribadi yang tak bercacat, pribadi yang suci, pribadi yang kudus untuk dapat menebus dosa seluruh manusia. Wah, ini kabar sukacita namanya. Ini baru disebut Injil. Amin. Jadi Injil bukan sekedar terkait dengan dapat memenuhi kebutuhan perut jasmani. Aduh, kebutuhan-kebutuhan fana di dunia. Injil adalah jawaban untuk menyelesaikan persoalan kekal manusia. Yaitu persoalan dosa manusia. Siapa yang bisa menyelesaikan? Kristus, dialah Injil itu. Dialah kabar baik itu. Dialah kebenaran itu. Amin. Harus dipahami dengan benar ini. Kalau tidak bahaya kita Bapak Ibu. Kita akan mengkompromikan kebenaran. Bahkan kita bisa menjual kebenaran. Padahal kita bilang cari dan belilah kebenaran. Kok kita jual? Kita anggap remeh. Generasi hari ini tidak menghormati kebenaran. Dia menganggap kebenaran kita yang kita baca dari Alkitab, yang bersumber dari Alkitab, itu kuno, itu out of date. Sorry, Anda salah. Up to date. Dan nilainya bukan sekedar nilai pengetahuan manusia. Sekedar tren 5 tahun, 10 tahun. Nilai kualitas kebenaran yang dari Yesus itu bernilai kekal. Ini berita baik Bapak Ibu. Yang berikutnya, kita lanjut ya. Yesus bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi Yesus membuktikan bahwa dia melakukan kebenaran. Yesus bukan hanya memperkatakan kebenaran, tetapi Yesuslah kebenaran itu. Ini luar biasa. Guru-guru agama mengajarkan kebenaran, tapi tidak berani mengatakan, akulah kebenaran. Tapi si Yesus satu pribadi, satu-satunya, the only one yang berani mengatakan, akulah kebenaran. Luar biasa. Kalimat akulah kebenaran. Perhatikan ini baik-baik. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kalimat akulah kebenaran. Klik lagi. Lanjut lagi.
Kalimat akulah kebenaran bukan hanya berhubungan dengan ajaran, doktrin, dan hukum. Tetapi maksudnya sangat terkait dengan kondisi manusia yang adalah orang berdosa yang saya sebutkan dan jelaskan tadi Bapak Ibu. Lanjut. Akulah kebenaran memiliki makna. Yesus adalah penebus dosa manusia. Yesus adalah pembebas manusia. Yesus adalah penilai kebenaran bukan manusia dan pasti sempurna. Yesuslah hakim kebenaran. Akulah pendamai antara Allah dan manusia. Akulah penunjuk jalan kebenaran. Akulah pemandu kebenaran. Sempurna Bapak Ibu. Bukan sekedar kebenaran-kebenaran di level-level moral biasa, bukan. Ya. Yang berikutnya, dia mengatakan bahwa akulah pendamai antara Allah dan manusia. Akulah penunjuk jalan kebenaran sampai kepada Bapa. Tidak ada yang bisa menunjukkan jalan. Tidak ada yang bisa bawa manusia kepada Bapa. Yesus berkata, akulah pemandu kebenaran yang sempurna itu. Tidak ada yang bisa. Enggak ada. Karena Yohanes berkata, tidak ada seorang pun yang dari sorga selain dia yang datang dari sorga dan naik kembali. Dialah Yesus Kristus. Wow, dahsyat Bapak Ibu. Lanjut. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah kebenaran, artinya bahwa segala sesuatu yang dikatakan atau diajarkan dan cara berpikir serta seluruh gaya hidupnya adalah standar yang harus dikenakan manusia. Itulah saya tanyakan dari awal tadi. Kebenaran apa dan siapa yang kita kenakan dalam hidup? Kekristenan bukan sekedar agama yang diikat dengan hukum-hukum, tulisan-tulisan. Kekristenan adalah agama yang berhubungan dengan jalan kebenaran, yaitu pribadi Yesus sendiri. Karena Kristus bukanlah tulisan. Kristus bukanlah kata-kata. Kristus bukanlah hukum. Kristus adalah pribadi. Sang pemilik kebenaran itu. Dialah pribadi kebenaran. Dialah asal usul kebenaran itu. Dialah sumber kebenaran itu. Dan dialah yang menciptakan standar kebenaran. Lanjut. Kebenaran hidup dalam kehidupan orang percaya bukanlah perilaku hidup berdasarkan hukum. Tetapi berdasarkan cara berpikir Tuhan Yesus yang oleh karenanya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Sehingga memiliki hidup seperti hidup yang dijalani oleh Yesus 2000 tahun yang lalu. Harus begini Bapak Ibu. Harus seperti ini. Lanjut. Dengan demikian kita dapat berkata, seperti Paulus Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang adalah kebenaran itu, yang adalah kehidupan itu, yang adalah jalan itu, yang hidup di dalam aku. Amin. Itu Paulus mengatakan hal yang sama. Nah, fakta dalam kekristenan. Seorang pengkhotbah kebenaran harus disertai dengan kehidupan yang benar. Kenapa? Karena banyak pendeta yang hanya mengajarkan kebenaran tapi hidupnya gak benar. Ada orang yang suka berzina tapi mengajarkan hal pentingnya kesucian. Kira-kira nyambung gak Bapak Ibu? Dia ini senang berzina, tapi bicara itu kayak dia paling jago Alkitab. Kayak dia paling kenal Tuhan Yesus. Kayak dia paling tahu kebenaran Alkitab. Harus disertai dengan kehidupan yang benar. Tidak sekedar hanya pintar mengajarkan kebenaran. Seorang yang suka berzina tapi mengajarkan hal pentingnya kesucian. Agak aneh. Seorang yang suka mencuri barang orang lain tapi mengajarkan soal nilai kedermawanan. Aneh. Berikutnya, Yesus bukan hanya mengajarkan. Kebenaran kekristenan. Alkitab adalah wahyu Allah. Lanjut. Yang diilhamkan Roh Kudus melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan kita yakini itu. Jadi Alkitab bukan turun dari langit. Dilempar dari langit. Itu enggak benar. Tapi Alkitab adalah wahyu Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus melalui kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Atau melalui nabi-nabi dan rasul-rasul. Dan itu yang kita yakini. Yesus adalah Allah yang telah turun menjadi manusia yang adalah firman Allah itu. Yohanes 1 ayat 1. Jadi jelas dasar kepercayaan kekristenan. Jelas sekali dasar kita. Sangat jelas. Dan kita bukan cuman
tahu kebenaran dari tulisan. Tetapi pribadi yang benar itu, yang adalah firman itu, yang telah mengilhamkan kebenaran itu melalui nabi-nabi, dan oleh pekerjaan Roh Kudus, itu telah turun 2000 tahun yang lalu, menjadi manusia selama 33,5 tahun dan mengerjakan misi penyelamatan. Karena dengan pekerjaan misi penyelamatan, manusia mendapatkan anugerah keselamatan, dan akhirnya persoalan dosa terselesaikan di kayu salib melalui pengorbanan Kristus, dan untuk itulah dia datang. Dialah sang kebenaran, sang pembebas yang benar. Ini berita sukacita, itulah namanya Injil. Jadi kalau disebut Injil, oh kabar baik kenapa? Waduh, kita ini kalau jadi Kristen jadi kaya loh, diberkati luar biasa, sakit pasti sembuh. Sayang sekali ya pemahamannya ya. Bukan salah, tapi itu sangat cetek. Itu cuma tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai, tapi bukan yang esensi. Tuhan tidak bisa disamakan dengan tanda-tanda begitu. Tidak bisa. Tuhan tidak bisa selevel dengan berkat-berkat yang menjadi ukuran-ukuran. Yang kita sering bersaksi. Waduh. Yesus adalah kebenaran. Lanjut Pak David. Yesus menjadi pusat dan model iman Kristen berdasarkan Alkitab yang adalah wahyu Allah tertulis. Dan ingat baik-baik. Alkitab adalah kebenaran tertulis yang memiliki otoritas tertinggi. Kita harus semua mau buku, mau kesaksian, mau khotbah, semua harus disaring dari Alkitab. Tidak bisa Alkitab sama dengan buku-buku doktrinal oleh teolog, oleh kaum intelektual Kristen, oleh ahli-ahli sejarah teologi, dan berbagai macam hal. Tidak bisa. Alkitab tidak bisa disamakan levelnya dengan buku-buku hasil karya manusia. Mau dia bapak gereja kayak itu, mau dia teolog dari mana, tidak bisa. Alkitab adalah kebenaran wahyu Allah tertinggi di dalam kekristenan. Amin. Jadi semua dari Alkitab. Harus kembali ke Alkitab. Apakah benar Alkitab adalah kebenaran? Nah itu pertanyaannya kan. Mari kita cek secara ilmiah. Alkitab memiliki bukti-bukti ilmiah, lanjut Pak David, sebagai kebenaran firman Tuhan. Alkitab tidak bisa diuji dengan buku yang lain. Tidak bisa. Alkitablah yang menyatakan diri bahwa Alkitab itu kebenaran. Dan memiliki banyak sekali bukti, saksi mata dan segala macam. Secara historis, secara arkeologis dan berbagai macam hal. Alkitab terbukti. Nah, Alkitab telah teruji dari berbagai sisi. Dari sisi ilmiah, sejarahnya, jelas sejarahnya. Disertai dengan apa? Bukti-bukti arkeologi. Bahwa kota-kota yang disebutkan Alkitab, semuanya ada. Jelas, sangat jelas. Bahwa tokoh-tokoh dalam Alkitab diteguhkan oleh berbagai macam kitab-kitab dari tulisan-tulisan yang lain. Koheren, artinya tidak bertentangan. Masuk di akal, masuk logika. Itu sebabnya dalam satu khotbah, seorang Ravi Zakaria mengatakan bahwa Alkitab itu kebenaran mutlak yang tidak dapat diragukan. Karena memenuhi persyaratan bukti-bukti ilmiah. Yaitu memiliki yang namanya logical consistency. Atau memiliki konsistensi logik. Apa maksudnya? Dia itu tidak berubah-ubah. Bahkan ditulis dalam kurun waktu 1600 tahun oleh 40 penulis Bapak Ibu. Dan ini tidak pernah mereka hidup bersamaan. Di satu kurun waktu yang berbeda-beda. Berbeda-beda. Jarak-jaraknya sampai ada yang jarak sampai ratusan tahun. Jaraknya ada yang sampai ribuan tahun. Tapi memiliki benang merah dan mengerucut kepada satu pemberitaan. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Dahsyat. Bapak Ibu saya uji aja. Kita tes ya 5 orang di kelas. Kita bilang begini, kalian tulis masing-masing 10 kata di sini. 1 cerita. Tapi tidak boleh janjian. Satu kelas saja. Yang hidup sama-sama usianya, satu kelas di sekolah. Saya yakin 10 orang akan menuliskan cerita yang berbeda, betul? Jangan dikasih topik. Pasti berbeda. Tapi Alkitab, 40 penulis, hidup berbeda-beda, di zaman yang berbeda-beda, di kondisi geografis yang berbeda-beda. Tetapi ternyata, semua memiliki benang merah. Ini tidak bisa diragukan Bapak Ibu. Maka rugi ketika orang meninggalkan Kristen.
ketika orang meninggalkan Yesus, rugi sekali. Sangat rugi. Kenapa? Dia tidak mengenal persis Yesus sang kebenaran itu. Wah, rugi sekali. Lanjut. Alkitab memenuhi syarat ilmiah sebagai kebenaran. Yang pertama, Alkitab memiliki fakta sejarah jelas. Memiliki bukti arkeologi. Memiliki bukti kebenaran gagasan yang dikenapi dari tahun ke tahun. Jadi kalau namanya kebenaran harus ada pernyataan. Dan pernyataan harus sesuai dengan namanya kenyataan. Kenyataan itu fakta. Nah, koheren, tidak bertentangan. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada yang bertentangan. Amin, saudara. Wow, dahsyat. Dahsyat sekali. Padahal hidupnya berbeda-beda. Di kurun waktu yang berbeda. Yang kelima, memiliki saksi mata lebih dari 500 orang ketika Yesus bangkit. Lebih dari 500 orang. Padahal kalau dunia hukum cuma butuh 2 aja Bapak Ibu, saksi mata. Ini lebih dari 2, lebih dari 500 orang. Dibuktikan oleh sains, nanti saya buktikan, banyak sekali. Cuman kita akan menyampaikan dalam 2 seri. Hari ini saya akan stop, tidak akan tuntaskan semua karena kita akan ada perjamuan kudus. Dibuktikan oleh sains. Dan yang ketujuh, mengubah hidup bagi yang percaya. Oh, ada nggak saksi? Terlalu banyak. Perjanjian lama saksinya banyak. Berubah kehidupan mereka ketika mereka berjumpa dengan Tuhan. Ketika mereka melakukan kebenaran seperti yang diberitakan Tuhan. Dan perjanjian baru, tokoh-tokohnya rasul-rasul mengalami perubahan. Bahkan bukan berubah secara moral, tetapi perubahannya sampai mereka berani korbankan nyawa mereka demi Kristus sang kebenaran itu. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Pertanyaan saya adalah, apakah hari ini kita kagum dengan Kristus sang kebenaran itu? Apakah kita masih mengagumi dia lebih daripada yang lain? Apakah kita menjadikan Kristus sebagai sumber kebahagiaan satu-satunya? Kenapa? Karena kebenaran Kristus sang kebenaran, nilainya tidak dapat disamakan dengan apa yang kita miliki di dunia. Seharusnya dialah yang harus menjadi sumber kebahagiaan satu-satunya dalam hidup. Oh Pak, tidak bisa Pak, karena kan kita ini butuh uang banyak. Betul, tapi uang bukanlah sumber kebahagiaan. Pak, kita harus kerja Pak. Kita sulit kalau misalnya cuma ibadah-ibadah terus, belajar kebenaran. Betul, karena tanda orang yang benar, oleh karena kebenaran Kristus, orang itu pasti rajin kerja Bapak Ibu. Tidak mungkin orang ini hidup dalam kebenaran tapi malas, nggak ada. Tidak mungkin orang hidup dalam kebenaran tapi tukang tipu, nggak mungkin. Jadi yang namanya kebenaran di dalam dirinya adalah berisi pikiran-pikiran Kristus. Berisi perasaan Kristus. Berisi tentang apa yang Tuhan kehendaki. Jadi yang tiap hari yang dia pikirkan, yang dia rencanakan berasal dari pikiran Kristus. Berarti kalau dia sebagai orang tua, dia tahu bagaimana mendidik anak dengan cara yang benar menurut Kristus. Itu implikasi dari kebenaran yang kita pahami. Dia akan tahu bagaimana membangun keluarga yang benar. Pasti tahu. Kalau dia seorang suami, dia pasti akan tahu bagaimana menjadi pribadi suami yang benar. Jangan sudah menikah tapi masih genit. Nggak bisa lihat perempuan yang cantik, seksi, putih, bersih pahanya. Langsung matanya jelalatan. Makanya seorang yang sudah percaya kepada Yesus harus berjuang terus on the track di dalam perjuangan jalan kebenaran itu. Harus berjuang, nggak bisa kita pasrah pasif, nggak bisa Bapak Ibu. Harus berjuang, kenapa? Karena kebenaran yang kita terima dari Kristus dan pribadi Kristus adalah sesuatu dan pribadi yang tak dapat ditukar dengan apapun. Karena nilainya hidup kekal. Nggak bisa ditukar Bapak Ibu. Makanya Matius bilang cari kebenaran itu dan kerajaannya. Kenapa? Karena lebih daripada mutiara nilainya. Lebih dari nilai jagat raya ini. Lebih daripada nilai bumi ini. Lebih dari semua yang kita anggap berharga. Lebih. Kenapa? Nilainya hidup kekal. Jangan pernah tukar, jangan pernah batalkan perjalanan kebenaran saudara bersama Yesus hanya dengan nafsu-nafsu sesat. Hanya dengan kepentingan-kepentingan pribadi. Jangan batalkan kontrak kekal ini dengan kepentingan-kepentingan sesaat. Sebagai suami, hiduplah jujur, bersih di hadapan Tuhan.
sekalipun istrimu tidak ada, kamu mungkin nginap sendiri di hotel, tapi kamu harus pastikan kamu hidup benar bukan karena takut istri ceraikan, bukan karena takut sama anak-anak akan memberikan social judgment atau lingkungan keluarga, tapi ketakutan yang benar adalah ketakutan yang dibangun di atas dasar kita memahami bahwa Kristus yang telah menebus dosa saya dan saudara, itu adalah perbuatan yang bernilai kekal untuk menyelamatkan hidup saya. Dan saya tidak boleh tukar dengan nafsu-nafsu sesaat. Harus membangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Tidak bisa tidak Bapak Ibu. Kita tidak bisa bilang, yang penting saya baca Alkitab aja. Saya tidak usah berdoa, kenapa? Capek Pak. Capek Pak kalau berdoa Pak. Nggak ada waktu lagi Pak. Kemarin dalam talk show saya bilang, justru semakin sibuk harus semakin suka berdoa. Amin. Yang namanya sesuatu yang benar dan bernilai hidup kekal tidak boleh dijadikan sebagai nomor 2. Bapak, Ibu dan saya saja kalau dibilang meeting bersama Pak Gubernur atau Bupati atau Presiden, pasti Bapak Ibu kita akan bergairah akan mengorbankan jadwal yang lain, betul? Kok kita ketemu Tuhan, kita menganggap ini nggak penting, bahkan sering kita batalkan. Maka prinsip hidup saya, semua meeting boleh dibatalkan, tapi meeting dengan Tuhan tidak bisa. Maka setiap jam 3.30 pagi, paling telat jam 4 pagi dini hari, saya pasti cari Tuhan, saya pasti meeting dengan Tuhan. Tidak boleh tidak. Karena ini bernilai kekal. Tidak ada meeting pertemuan yang bernilai kekal selain pertemuan dengan Tuhan setiap hari. Kenapa? Dia yang telah menebus hidup saya berutang sama Dia. Maka kepada Dialah yang pantas hidupku dipersembahkan, bukan kepada keinginan-keinginan saya selama ini. Kristus pantas untuk menerima persembahan hidup kita. Walaupun itu tidak cukup, tapi Tuhan tidak minta apa. Tuhan tidak minta semua hal yang berhubungan dengan alam semesta. Tuhan cuma minta hidup yang dipersembahkan sepenuhnya bagi Dia yang telah menebus hidup saya dan saudara. Amin. Kita persiapkan diri kita untuk memasuki perjamuan kudus. Saya minta kita siapkan roti dan anggur kita untuk memasuki kepada ibadah perjamuan kudus, Bapak Ibu. Saya akan persiapkan dulu ayatnya. Mari Bapak Ibu kita persiapkan roti dan anggur kita. Kita persiapkan Bapak Ibu. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah dipersiapkan oleh worship leader. Bapak Ibu yang di rumah silakan taruh di meja roti dan anggurnya dan kita ikutin liturgi yang sudah kita persiapkan di sini. Ya. Ya, mari kita katakan pujian ini. Ku mau pikul salibku. Katakan sama-sama pujian ini Bapak Ibu. Mau pikul salib kemanapun ku melangkah, setia di samping
sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Katakan sekali lagi, ku mau pikul salib. Ya, ku mau pikul salibku, kemanapun ku melangkah, setia di samping-Mu Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang melayani-Mu. Amin. Ku mau tetap setia, amin, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu. Ku mau tetap setia, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang amin, demi kerajaan-Mu Bapa. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Demi kerajaan-Mu Bapa. Bapak Ibu, sebelum kita akan memasuki acara lebih lanjut, saya ingin menyampaikan kepada kita, persiapkan hati kita agar kita dilayakkan Tuhan untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Saya akan berdoa buat roti dan anggur yang ada di rumah kita masing-masing dan di studio. Hamba mohon pengampunan atas dosa-dosa kami, Bapa, agar kami dilayakkan untuk menerima roti dan anggur yang merujuk kepada tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan di Golgota 2000 tahun yang lalu. Hamba mohon pengudusan Tuhan kepada kami. Mohon pengampunan Tuhan kepada kami atas semua dosa-dosa kami. Dan layakkan kami untuk mengikuti perjamuan kudus pada hari ini. Aku berdoa untuk roti dan anggur ini. Tuhan, kuduskan roti dan anggur ini, sehingga kami dapat melakukannya dengan sungguh-sungguh dan dapat membawa setiap kami lebih bersekutu lagi dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap melakukan perjamuan kudus. Haleluya. Amin. Di keheningan kuucapkan janji. Ucapkan janji, segenap jiwa cintaku abadi sepadamu, belahan kalbu. Amin. Pujaan hati kesayanganku, ya Bapa, kemanapun jiwaku ikut serta. Dari Nazaret sampai ke Golgota, setiamu, kesetiaanmu berpadu indah di hati
roti Bapa. Bila waktu ini, bila waktu ini cepat. Mari angkat roti di tangan kananmu dan anggur di tangan kirimu. Mudi ikuti instruksi saya, Bapak. Ku pandang mesra, ku pandang mesra. Amin. Wajah agungmu puaskan kerinduanku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pengorbanan Kristus di Golgota 2000 tahun yang lalu. Karena oleh pengorbananmu, dosa-dosa kami ditebus. Oleh pengorbananmu, kami dilayakan dan kami mendapatkan anugerah keselamatan. Dan kami akan melakukan perjamuan kudus. Sebelum kami akan makan roti dan anggur ini, kami mohon Bapa, biar Roh Kudus menyertai ibadah perjamuan kudus ini. Setiap orang dengan sikap hormat melakukan ibadah perjamuan kudus. Bukan sekedar rutinitas. Agar kami dapat benar-benar merasakan, menghayati pengorbanan Kristus, di mana tubuhmu telah dipecah-pecahkan, darahmu telah dicurahkan demi menebus dosa kami. Dan kami siap untuk melanjutkan perjamuan kudus ini. Amin. Sambil nyanyi saya akan membacakan ayat firman Tuhan yang menjadi landasan kita melakukan perjamuan kudus kita pada hari ini. Bapak Ibu, saya minta tetap mengangkat roti dan anggur di tangan kanan dan kiri dan mengikuti kata-kata dan kalimat saya bersama-sama. Ikuti saya bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku percaya bahwa tubuh Yesus telah dipecah-pecahkan. Darah Yesus telah ditumpahkan. Bagi pengampunan dan penebusan dosa-dosaku. Oleh karena korban Tuhan Yesus. Aku percaya. Aku dibebaskan. Dari kutuk dosa. Dari kutuk maut. Dan segala kutuk. Dan api neraka. Oleh korban Tuhan Yesus. Aku telah memperoleh. Pengampunan dosa. Keselamatan. Hidup kekal. Kesembuhan. Tetap mengangkat roti dan anggur Bapak Ibu Saudara sekalian. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil roti. Dan mengucap syukur atasnya. Mari Bapak Ibu, kita mengambil roti kita masing-masing, mengangkat tinggi. Memecah-mecahkannya. Dan kita bersyukur bahwa dengan roti yang merujuk kepada tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dipecahkan 2000 tahun yang lalu. Maka dosa-dosa kita telah diampuni. Apakah Bapak Ibu percaya bahwa roti yang merujuk kepada tubuh Tuhan Yesus yang telah dipecah-pecahkan 2000 tahun yang lalu di Golgota telah mengampuni dosa-dosa kita? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
tetap mengangkat cawan Bapak Ibu di tangan kanan kita. Demikian juga yang mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah kita percaya bahwa anggur atau cawan yang merujuk kepada darah Yesus yang telah tertumpah 2000 tahun yang lalu di Golgota mengampuni dosa saya dan saudara? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mari kita katakan pujian ini. Ku mau tetap setia. Refnya saja. Mari kita tetap setia sampai Ia datang kembali Bapak. Ku mau tetap setia, amin, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa. Katakan sekali lagi. Ku mau tetap setia, amin, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu. Ku mau tetap setia. Ku mau tetap, amin, setia, mengiringi Engkau sampai kesudahannya. Semua ku lepaskan, tak ada yang ku sisakan demi kerajaan-Mu Bapa, demi kerajaan-Mu, demi kerajaan-Mu. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, demi kerajaan-Mu, demi kerajaan-Mu Bapa. Kami berjanji kami akan setia kepadamu Bapa, apapun yang terjadi. Apapun kondisi hidup kami, apapun pergumulan kami mau tetap setia melakukan kebenaran dan mengikuti Kristus yang adalah jalan kebenaran kami. Kami tidak akan tukar dengan apapun Tuhan. Kalau selama ini kami kurang menghargai kebenaran Kristus yang begitu mahal, yang nilainya adalah Kristus sendiri, yang nilainya adalah hidup kekal. Ampuni kami Bapa, ampuni kami. Roh Kudus mampukan kami untuk dapat menyelesaikan hidup kami. Dan kami bisa menyelesaikan hidup kami. Dan pada akhirnya kami akan dijemput pulang. Berjumpa dengan Yesus sang kebenaran itu. Terima kasih Bapa. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari angkat tanganmu dua-dua, terimalah berkat Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan, pendewasaan, penghiburan, tuntunan dari Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai pagi siang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, bersama-sama katakan. Amin. Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Terima kasih Tuhan berkati. Pengumuman 2 menit. Yang pertama adalah jam 11 ini ada ibadah dari GSKI Life House Jakarta. Akan dilayani oleh pastor atau pendeta Dr. Gigan Sugandi. Dan nanti lanjut jam 12 ada ibadah lagi dari GSKI Rehoboth Jakarta di truth.id.
12 Wita Bapak Ibu ya, akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eras Sabdono. Dan sebentar malam jam 6 sore, 18.00 Wita, ada Sunday Bible Teaching yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Eras Sabdono. Dan kalau Bapak Ibu tidak keberatan, tolong demi kepentingan kualitas streaming kami, tolong like, share, dan komen, dan juga subscribe, dan juga bagikan kepada minimal 10 orang, teman, saudara, sahabat, keluarga Bapak Ibu. Dan kami sangat berterima kasih untuk dukungan Bapak Ibu. Dan nanti kita ketemu minggu depan lagi, dan hari Rabu kita akan ketemu juga dengan acara Exousia Bible Teaching. Dengan topik yang, melanjutkan topik yang kemarin dengan subtema yang berbeda. Terima kasih, Tuhan berkati, Shalom.